Harapan yang tak kunjung menjadi kenyataan, acap kali menorehkan perasaan mendalam yang tak mudah dilupakan. Apalagi jika seseorang merasa telah berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan atas masalah yang sedang dihadapinya. Bahkan ditambahi dengan berpuasa sekian lamanya, namun tak kunjung juga mendapat jawaban doa seperti yang diharapkannya. Maka tak jarang hatinya mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Mengapa dia seakan-akan dia membisu 1000 bahasa? Kalau Tuhan memang ada, mengapa dia tidak menjawab doa saya? Kalau memang Tuhan mengasihi saya, mengapa dia tidak menolong saya mengatasi persoalan yang sedang saya hadapi? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya yang tak terjawab dengan serta-merta. Saya rasa banyak di antara kita pernah mengajukan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sebenarnya menguasai hati kita. Namun kita merasa takut untuk mengucapkan secara terang-terangan, sehingga pertanyaan tersebut seringkali kita pendam dalam hati dengan rasa frustrasi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah mengajukan pertanyaan seperti itu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Anda tidak seorang diri. Di dalam Alkitab, berulang-ulang ditulis tentang orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Di dalam kitab Mazmur, berkali-kali dicatat pertanyaan sang pemazmur kepada Tuhan tentang hal yang sama. Berkali-kali dia berkata, Tuhan janganlah berdiam diri. Ya, di manakah Tuhan di dalam masalah yang sedang kita hadapi? Salah seorang yang dicatat di dalam Alkitab bahwa ia pernah mengajukan pertanyaan seperti itu adalah Nabi Habakuk. Yang bersangkutan bukan seorang anggota jemaat biasa, ia bukan seorang sekadar hadir dalam ibadah dan sama sekali tidak terlibat dalam pelayanan. Bukan, Habakuk adalah seorang nabi. Artinya dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Artinya dia adalah orang yang memiliki relasi yang erat dengan Tuhan sehingga dapat mendengar suara Tuhan. Ternyata walaupun dia adalah seorang nabi, Habakuk juga pernah mengajukan pertanyaan seperti tadi. Pertanyaan tersebut dicatat secara lugas di dalam Habakuk pasal 1. Ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat hal tersebut. Habakuk pasal 1 ayat 1 berkata demikian, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kalimat ini menjelaskan bahwa Habakuk adalah seorang nabi yang memperoleh pesan dari Tuhan dalam penglihatan. Yang menarik, sebagai latar belakang dari pesan yang ia terima tersebut, Habakuk terlebih dahulu menguraikan percakapan yang ia lakukan dengan Tuhan. Percakapan yang berisi curahan hatinya kepada Tuhan, yaitu seperti yang dicatat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Perhatikan nada dari curahan hatinya ini. Ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Dengan lugas tanpa tedeng aling-aling, Habakuk menguraikan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berkata, mengapa aku berteriak dalam doa dan engkau tidak mendengar? Mengapa aku berseru meminta pertolongan dan engkau tidak juga menolong? Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkata seperti itu kepada Tuhan? Atau setidaknya pernahkah Anda mengalami rasa frustrasi seperti yang dialami oleh Habakuk itu? Mari kita teruskan dengan ayat 3 dan 4. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sehingga aku memandang kelaliman, ya,
aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di sini Habakuk mengeluh dengan berkata, lihat sekarang keadaan di sekitarku menjadi kacau balau. Penindasan, kelaliman, aniaya, kekerasan, hukum tidak lagi ditegakkan, keadilan menjadi terbalik. Mengapa engkau membiarkan semuanya ini terjadi? Artinya, Habakuk seakan-akan mempersalahkan Tuhan karena tidak segera membereskan keadaan yang menjadi harapan dan doanya. Ia seolah-olah menuntut pertanggungjawaban Tuhan. Sedikit gambaran yang menjadi latar belakang penulisan dari kitab ini. Habakuk adalah seorang nabi yang melayani Tuhan di negeri Yehuda pada saat negeri itu sedang menjelang kepada keruntuhannya. Kekacauan, ketidakadilan, dan penindasan terjadi di mana-mana. Hukum tidak lagi ditaati. Di saat yang sama, negeri Asyur yang berada di utara juga mulai mengalami kemerosotan. Negeri Asyur yang sebelumnya telah mengalahkan negeri Israel dan membuang 10 suku Israel ke berbagai penjuru dari wilayahnya, kerajaan Asyur dengan ibu kota Niniwe yang seperti telah kita bahas 2 bulan yang lalu, yaitu ketika kita mempelajari Mazmur pasal 46 dengan tema Shelah, yang tentaranya pernah mengepung ibu kota negeri Yehuda yaitu Yerusalem, sekarang sedang menuju kepada keruntuhannya. Di saat yang sama, kerajaan Babel sedang bangkit dan akan mengalahkan Asyur. Babel atau Kasdim yang diperintah oleh Nebukadnezar, yang kekejamannya tidak kalah dibandingkan Asyur, sedang mengambil alih wilayah Asyur dan siap untuk melumatkan Yehuda serta kota Yerusalem. Nah, di dalam suasana seperti itu dan sebagaimana yang dicatat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai 11, Tuhan menanggapi keluhan dan curahan hati Habakuk dengan berkata demikian. Kalau saja engkau mengetahui apa yang sebentar akan aku kerjakan, engkau pasti akan tercengang-cengang. Sebab bukannya memenuhi permintaanmu, justru aku akan membangkitkan Kasdim atau Babel yang garang dan ganas untuk menyerbu negerimu. Artinya, Tuhan berkata bahwa sebaliknya dari mengabulkan permohonan Habakuk, ia akan mendatangkan kesukaran yang lebih besar lagi atas negeri Yehuda. Dapat kita bayangkan betapa bertambah galaunya hati Habakuk. Masalah yang sedang ada di hadapannya bukannya dibereskan, malahan sekarang Tuhan mengajukan atau mengizinkan persoalan yang lebih besar lagi akan dihadapi. Di manakah Tuhan di tengah masalah kita? Masihkah ia dapat diandalkan? Tidaklah mengherankan di ayat selanjutnya, yaitu Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 17, dia mempertanyakan maksud Tuhan di balik semua yang telah dan akan Tuhan izinkan tersebut. Hal inilah yang akan kita pelajari di sepanjang bulan ini, yaitu belajar untuk memahami maksud Tuhan di tengah masa sukar yang dialami oleh umatnya. Sehingga dengan demikian kita dapat hidup dengan sikap yang teguh di masa sukar. Stay strong in tough time. Tetap teguh. Termasuk ketika Tuhan tidak kunjung jua mengabulkan doa-doa kita. Untuk itu, mari kita membaca jawaban Tuhan kepada pertanyaan Habakuk tersebut. Yaitu dengan membaca Habakuk
pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Dikatakan demikian, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Ayat 2. "Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya." Ayat 3. "Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh." Ayat 4. "Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Saya baca ulang kalimat terakhir dari ayat 4 ini. "Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Ini merupakan jawaban yang sangat penting bagi semua orang yang sedang merasa galau. Karena sama seperti Nabi Habakuk, kesukaran yang ia hadapi semakin bertambah berat. Ini adalah firman Tuhan yang harus dipahami oleh semua orang yang merasa frustrasi. Karena seperti Habakuk, doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bacalah sekali lagi kalimat tersebut bersama dengan saya. Katakan bersama dengan saya, "Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Jawaban Tuhan ini, yaitu orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, sedemikian pentingnya sehingga di dalam kitab Perjanjian Baru, kalimat ini dikutip 3 kali, yaitu di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17, kemudian Galatia pasal 3 ayat 11, dan kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Kalimat tersebut yang artinya kepada Habakuk, Tuhan itu berkata, "Percayalah kepadaku." Habakuk berkata, "Tuhan, mengapa engkau tidak mengabulkan doaku?" Tuhan menjawab, "Percayalah kepadaku." Habakuk mengeluh, "Mengapa engkau membiarkan masalah menimpa umatmu?" Tuhan menjawab, "Percayalah kepadaku." Habakuk bertanya, "Mengapa engkau mengizinkan masalah yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda semakin bertambah berat?" Tuhan menjawab, "Percayalah kepadaku." Habakuk bertanya, "Bukankah bangsa Babel lebih jahat dibandingkan umatmu Yehuda? Sekarang bukannya engkau menghukum Babel, malahan engkau memakai mereka sebagai alatmu untuk menghukum umatmu sendiri?" Tuhan menjawab, "Percayalah kepadaku." Kalau di saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendengar uraian firman Tuhan ini dan Anda bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau tidak mengabulkan doaku?" Dengar ini jawaban Tuhan, "Percayalah kepadaku." Kalau Anda bertanya, "Sampai kapan Tuhan wabah ini akan berakhir?" Inilah jawaban dari Tuhan, "Percayalah kepadaku." Kalau Anda di dalam rasa frustrasi berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tidakkah engkau melihat bahwa kesulitan ekonomi yang aku alami karena wabah ini sudah mencapai batas dari kemampuanku untuk menanggungnya. Aku benar-benar dalam keadaan terjepit dan putus asa. Di manakah engkau?" Dengar, inilah jawaban Tuhan, "Percayalah kepadaku." Apakah dasar bagi kita untuk mempercayai Tuhan ketika Ia tidak kunjung menjawab doa kita seperti yang kita inginkan? Di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ketiga, yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada 3 hal yang harus kita percayai tentang Tuhan.
3 hal yang menjadi dasar untuk mempercayai Tuhan di masa sukar. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan adalah Sang Penguasa sejarah. Dia adalah pribadi yang berdaulat, maha tahu, dan rancangannya bersifat sempurna. Karena dia bersifat maha tahu, sedangkan pengetahuan kita terbatas, maka sebagai akibat acap kali kita salah memahami tentang maksud dan niatan hatinya. Khususnya ketika apa yang dia kerjakan tidak seperti yang kita harapkan. Di dalam situasi seperti itu, acap kali orang berpikir, nampaknya Tuhan tidak mampu mengerjakan apa yang aku inginkan. Kalaupun mampu, dia tidak mau untuk melakukannya bagi aku. Padahal jelas bahwa keinginanku adalah yang terbaik. Oleh karena itu lebih baik aku menangani masalah ini dengan kemampuanku sendiri. Nah, dengan berpikir seperti itu, sesungguhnya kita telah menganggap bahwa diri kita adalah Tuhan. Kita menilai bahwa pengetahuan dan kemampuan kita lebih daripada hikmat dan kesanggupan Allah. Kita meninggikan diri kita sendiri serta meremehkan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat yang keempat tadi, Tuhan berfirman demikian. Saya akan bacakan ulang. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada artinya orang yang menyombongkan dirinya, yaitu dengan menganggap bahwa ia lebih pandai dan lebih mampu daripada Tuhan. Orang itu dikatakan tidak lurus hatinya, tidak lurus. Karena yang bersangkutan tidak berpikir secara objektif, namun menilai dirinya berdasarkan pandangannya sendiri. Tetapi kalau saja orang tersebut mampu melihat keadaan berdasarkan sudut pandang Allah yang berdaulat dan yang hikmatnya tidak terbatas, maka ia tidak akan menjadi marah ketika Tuhan bekerja tidak seperti yang dia inginkan. Dia percaya bahwa apapun yang Tuhan rencanakan dan lakukan adalah yang tersempurna. Apapun jawaban Tuhan terhadap doanya, bahkan kalaupun itu tidak seperti yang ia harapkan, tetap jawaban itu adalah yang terbaik bagi hidupnya. Video klip berikut yang merupakan iklan dari surat kabar The Guardian yang terbit di Amerika akan menolong kita untuk memahami betapa pentingnya untuk melihat suatu keadaan dari sudut pandang yang lebih luas. Kalau saja kita memandang suatu peristiwa hanya secara sepotong saja, dan dari sudut pandang yang sempit, maka acap kali kita akan keliru di dalam menarik kesimpulan. Video ini merupakan video yang sudah sangat lama, sehingga gambarnya tidak setajam seperti gambar video di zaman sekarang. Hanya saja, kalaupun kualitas gambarnya tidaklah tajam, namun pesan yang disampaikan melalui video ini sangatlah tajam. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Memang bila video tersebut hanya dilihat secara sepotong, maka yang kita lihat adalah seorang anak muda dengan pakaian berandalan sedang bermaksud untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Atau seorang pemuda berandalan yang sedang berniat untuk menjambret tas milik seorang laki-laki setengah baya. Tapi kalau kita melihat video tersebut secara utuh dan dari sudut pandang yang lebih luas, barulah kita akan mengetahui tentang peristiwa yang sesungguhnya, yaitu seorang anak muda yang sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang laki-laki setengah baya dari tertimpa bahan bangunan yang runtuh. Sekarang, dari merasa jengkel terhadap pemuda tadi, pandangan kita terhadap dirinya menjadi berubah, bukan?
yaitu kita mengagumi sikap heroik yang ia lakukan dan memuji kerelaan hatinya untuk menanggung risiko demi keselamatan orang lain. Hal yang sama akan kita alami kalau kita dapat melihat semua peristiwa dari sudut pandang Tuhan. Sudut pandang Tuhan yang jauh lebih luas, lebih utuh, dan lebih sempurna dibandingkan pengetahuan kita. Sehingga sebaliknya dari merasa jengkel, frustrasi, dan marah kepada Tuhan karena ia tidak bekerja seperti yang kita inginkan, kita justru akan bersyukur dan berterima kasih kepadanya karena ternyata dia bermaksud mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang Tuhan adalah sang penguasa sejarah. Apapun yang ia rencanakan selalu yang terbaik. Apapun yang menjadi jawaban yang ia berikan terhadap doa-doa kita selalu yang tersempurna. Kalau kita percaya akan hal ini, maka kita dapat melewati semua keadaan tanpa merasa frustrasi. Namun kita akan melewatinya di dalam damai sejahtera. Nah, sekarang alasan yang kedua. Percayalah bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Ia tidak pernah ingkar janji seperti manusia. Walaupun jawaban yang ia berikan tidak selalu seperti yang kita harapkan, namun yang pasti tidak akan pernah bertolak belakang dengan apa yang dia firmankan. Hal tersebut Tuhan utarakan di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 2-3 sebagai berikut. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Di sini Tuhan menyuruh agar Habakuk menuliskan penglihatan yang ia peroleh tentang firman Tuhan, yaitu mengenai kerajaan Babel pada loh-loh batu. Supaya dengan demikian orang dapat membacanya sebelum peristiwa tersebut terjadi. Kemudian Tuhan berkata bahwa penglihatan yang diperoleh oleh Habakuk pasti akan tergenapi dengan tidak menipu. Artinya pada saatnya nanti orang akan dapat melihat bukti dari kebenaran tentang apa yang Tuhan firmankan. Di saat itu orang akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang dia janjikan. Apa yang dia katakan pasti akan digenapi. Dalam beberapa kali kesempatan memimpin prosesi pemberkatan nikah, saya melihat dan mendengar kedua mempelai saling mengucapkan sumpah setianya di hadapan Tuhan. Setia dalam keadaan suka maupun duka, setia dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, setia dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Kalau suami istri menghidupi sumpah setianya itu satu sama lain, walau di tengah badai kehidupan sekalipun, rumah tangga mereka akan terhindar dari perpecahan, terluputkan dari perceraian dan terselamatkan dari persoalan yang tidak perlu terjadi. Bahkan kesetiaan suami atau istri terhadap pasangannya akan mendatangkan berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupan rumah tangga mereka sampai ke anak cucu. Apabila kesetiaan suami istri membuahkan berkat bagi anak-anaknya, bahkan orang lain yang melihatnya pun akan terberkati. Apalagi kesetiaan Tuhan kita. Dia tetap setia terhadap apa yang difirmankannya dan sanggup menggenapi apa yang dijanjikannya. Oleh karena itu, ketika kita harus menanti penggenapan dari janjinya, kita tidak akan merasa frustrasi. Apapun jawaban yang ia berikan, kita tidak akan pernah merasa kecewa. Kita yakin Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menggenapi janjinya, demikian juga dia tidak pernah tergesa-gesa di dalam mewujudkan firman-Nya. Hikmat-Nya itu
terbatas, sehingga dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk melaksanakan apa yang menjadi rencananya. Itu sebabnya di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 3, dia berkata seperti demikian. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apalagi berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Di sini Tuhan berfirman kepada Habakuk, apabila penggenapan dari janjinya seakan-akan berlambat-lambat, maka Habakuk harus menantikan hal tersebut. Karena janjinya itu pasti sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, artinya tidak akan pernah terlambat. Memang bisa jadi menurut pandangan manusia Tuhan seakan-akan berlambat-lambat dalam bekerja. Padahal sesungguhnya dia tidak pernah bertangguh dalam bertindak. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai suatu keterlambatan sesungguhnya tidaklah demikian adanya di mata Tuhan. Rencananya selalu sempurna. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang suka membuat roti, tentu mengetahui tentang pentingnya ketepatan mengenai waktu ini. Langkah pertama yang kita lakukan dalam membuat roti adalah dengan terlebih dahulu mencampur adonannya. Di situ ada tepung terigu, ada gula, telur, mentega, ragi, air, serta berbagai bahan yang lain yang kita campurkan menjadi satu dengan ukuran yang tepat. Kemudian kita menaruhnya pada suhu yang tepat dan menunggu sampai adonan tersebut mengembang. Pada waktu yang tepat kita memasukkannya ke dalam oven untuk dipanggang dengan suhu yang tepat pula. Lebih lanjut, pada waktu yang tepat kita akan mengeluarkan roti itu dari dalam oven dan jadilah makanan yang dapat dinikmati. Kata kunci di sini adalah mencampur bahan yang diperlukan menjadi satu dengan ukuran yang tepat dan mengolahnya dengan rentang waktu yang tepat. Apabila bahan-bahan tersebut tidak diolah, kita tidak akan dapat menikmatinya, bukan? Orang tidak akan dapat memakan tepung terigu maupun mentega dengan begitu saja. Bahkan kalau telur dan gula dimakan dengan begitu saja tanpa diolah terlebih dulu, orang itu juga tidak akan dapat menikmati kelezatannya. Hanya sesudah diolah dengan ukuran yang tepat dan dengan rentang waktu yang tepat, barulah semua itu akan menjadi roti yang dapat dinikmati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita memandang bagian-bagian dari kehidupan kita tanpa melihatnya menjadi sebuah adonan di tangan Tuhan, maka bagian-bagian tersebut kemungkinan tidak akan dapat kita nikmati sebagaimana yang seharusnya. Ada bagian yang seperti tepung terigu yang tidak dapat kita nikmati. Ada pula bagian yang seperti gula yang kalau kita nikmati secara berkelebihan justru akan menjadikan tubuh kita tidak sehat. Tetapi kalau kita melihat semua itu berada di tangan Tuhan dan Dia mencampurnya menjadi satu serta mengolahnya di dalam hikmat-Nya dengan ukuran waktu yang tepat, maka hasil akhirnya akan indah, sehat, dan dapat kita nikmati. Sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Dia tahu bagaimana merangkai seluruh perjalanan hidup kita dan mengolahnya dengan tepat. Sehingga pada waktunya semua itu akan berakhir dengan indah. Nah, yang kita perlukan adalah sama seperti yang Tuhan katakan kepada Habakuk, yaitu menanti dengan sabar dan dengan iman. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai bahwa Dia pasti akan menggenapi firman-Nya tepat pada waktunya. Memang hidup ini tidak akan selalu berjalan seperti yang kita inginkan.
Namun apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat karena Dia adalah sang penguasa alam semesta, dan kita percaya bahwa Dia tidak pernah mengingkari janjinya karena Dia adalah pribadi yang setia, serta kita percaya bahwa Dia selalu menggenapi firman-Nya tepat pada waktunya karena hikmat-Nya tak terbatas, maka apapun jawaban yang Ia berikan terhadap doa kita, kita percaya itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebaliknya dari merasa frustrasi dan kecewa karena Tuhan, kita dapat menghadapi hari esok dengan penuh pengharapan dan sukacita. Sebaliknya dari rasa gundah, kita dapat melewati hari-hari yang kita jalani di dalam damai sejahtera. Kasih-Nya telah Dia buktikan melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus sampai mati di kayu salib. Kuasa-Nya telah membuktikan bahwa Kristus itu menang atas maut. Kesetiaan-Nya telah Ia buktikan melalui penyertaan dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita mempersiapkan hati terlebih dahulu. Melaluinya kita mengangkat iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Ia yang berjanji pasti akan menepati janjinya. Kita percaya Dia yang berfirman pasti akan menggenapi firman-Nya dengan indah sesuai dengan rencananya. Silakan jemaat mempersiapkan roti dan anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, yang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita angkat roti di tangan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mengakui roti ini melambangkan persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami. Tubuh yang mulia dibuat hina, karena di dalam tubuh-Mu Engkau rela menanggung dosa dan hukuman dosa kami. Karena begitu besar kasih-Mu, maka kematian-Mu di atas kayu salib menjadi korban mulia sekali untuk selamanya yang memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Bahkan di dalam bilur-bilur-Mu segala sakit, penyakit, dan kelemahan kami telah Engkau tanggung. Sungguh kami sangat bersyukur atas pengorbanan-Mu yang mulia. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk tidak melupakan apa yang telah Engkau perbuat bagi kami di kayu salib. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mengakui cawan ini melambangkan persekutuan dengan darah-Mu yang telah ditumpahkan bagi penebusan dosa kami. Tidak ada penghapusan dosa tanpa penumpahan darah. Untuk itu Engkau mempersembahkan darah-Mu sendiri. Darah yang maha kudus, darah yang tak bercacat celah, darah yang mahal untuk menebus dan menghapus dosa umat manusia. Ya Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami, tak sanggup kami membalasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu tolong kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu agar tidak lagi hidup diperhamba oleh pelbagai keinginan dosa. Teguhkan iman kami dengan berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan dosa. Membulatkan hati untuk mengejar hidup dalam kekudusan. Semakin mendekatkan diri kepadamu dan menaati firman.
agar supaya hidup ini menjadi kesempatan yang dapat kami isi dengan penuh tanggung jawab. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Badai kehidupan akibat pandemi masih belum berlalu. Oleh karena itu kita perlu memperteguh iman dan meningkatkan imunitas tubuh agar kita dapat melewati masa yang tidak mudah ini dengan berkemenangan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita angkat hati dan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang berdaulat atas alam semesta. Kuasa-Mu tak terbatas sehingga tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Di dalam kasih-Mu Engkau bersedia campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Dengan setia Engkau menuntun langkah-langkah orang yang berharap kepadamu. Bahkan Engkau mengaruniakan hikmat-Mu yang memampukan kami untuk membuat keputusan yang bijak. Kami menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kami. Sehingga acap kali kami keliru di dalam memahami jalan-jalan-Mu. Tidak jarang pula kami berprasangka buruk kepadamu ketika doa-doa kami tidak kunjung memperoleh jawaban dan kenyataan hidup berjalan tak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Padahal sesungguhnya di balik itu semua, Engkau sedang merancangkan suatu maksud yang baik dan rencana yang indah bagi kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu, agar mata hati kami terbuka dan jiwa kami menyadari bahwa Engkaulah Sang Penguasa sejarah kehidupan, sehingga segala sesuatu di alam semesta ini terjadi di dalam kontrol dan kendali-Mu. Engkau juga Allah yang setia kepada umat-Mu dan sanggup menggenapi apa yang Engkau firmankan, serta mengatur jalannya kehidupan agar seluruh rencana-Mu tergenapi indah pada waktunya. Kepadamu ya Tuhan kami mempercayakan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami menaruhkan seluruh harapan kami dan percaya penuh bahwa orang-orang yang berharap kepadamu tidak akan dikecewakan. Kami mempercayakan masa depan keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, studi anak-anak kami, serta gereja kami ke dalam kasih setia-Mu.
Kami percaya berada di dalam genggaman tangan-Mu, kami mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Karena Engkaulah jaminan hidup kami. Kami juga berdoa untuk masa depan bangsa kami dalam seluruh perjuangan yang sudah dan akan dilakukan dalam mengatasi wabah. Kami memohon anugerah dan pertolongan-Mu agar mendatangkan keberhasilan. Sehingga kehidupan perekonomian bangsa kami berangsur-angsur mengalami pemulihan. Kami percaya Engkaulah Allah yang berdaulat atas sejarah kehidupan. Engkaulah Tuhan yang sanggup menggenapi apa yang Kau firmankan dan mengatur segalanya dengan indah pada waktunya. Ke dalam nama itu, nama yang berkuasa, nama yang setia, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.